Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah menetapkan hati kita fil iman wal Islam, istiqomah mengamalkan agama ini, tunduk terhadap aturan-aturan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunduk terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulnya, sehingga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir-akhir ini masih sangat banyak sekali bermunculan video-video, konten-konten ceramah-ceramah dari mubalik, dari kiai, dari penceramah, dari ustadz, ada yang gus, tetapi mereka ini sebelum-sebelumnya tidak begitu dikenal oleh umat, ya. Entah tidak tahu mereka itu benar-benar kiai atau kiai-kiai yang karbitan, mereka benar-benar gus atau gus-gusan, ya. Mereka ini penceramah-penceramah yang mengajak untuk menjauhi para habaib, untuk meninggalkan majelis-majelisnya para habaib. Kalau ada penceramah, ada mubalik, ada kiai, ada gus yang berceramah kemudian mengajak umat ini untuk membenci nasab Ba'alawi, untuk membenci para habaib, ya, maka saya mengingatkan, saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang Muslim, ya, yang meskipun saya ini bukan kiai, bukan gus, tidak punya pondok pesantren, tapi saya dulu juga pernah ngaji, pernah talaki dengan guru-guru, dengan kiai yang mendidik dan mengajari saya untuk tetap mencintai para ulama. Ulama tidak memandang ras, ulama dimuliakan karena ilmu dan amalnya, karena kesolihannya. Bahkan bukan hanya ulama, orang bodoh sekalipun kalau mereka ini orang-orang soleh, ya, kita wajib menghormatinya. Jangankan itu, kepada orang kafir saja, selama mereka tidak memusuhi kita, memusuhi Islam, kita wajib untuk menghormati, mencintai, dan mengasihi. Untuk berperilaku baik, menjaga akhlak kita kepada mereka. Islam ini mengatur bukan hanya hubungan antara Islam dengan Islam, sesama kaum muslimin, tetapi juga menjaga bagaimana menjaga hubungan baik antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ya, Islam ini lengkap. Islam ini tidak seperti yang mereka citrakan, yang mereka framingkan bahwa Islam itu anti toleransi, anti kebinekaan, ya. Maka kalau ada ceramah-ceramah mereka ini mengajak umat ini untuk meninggalkan para habaib, maka izinkan Al-Fakir ini yang dulu juga pernah ngaji mengajak, ya terserah, itu pilihan. Tetapi saya juga punya hak dong untuk mengajak kepada umat, mengajak kepada siapapun kaum muslimin. Justru kalau ada penceramah, ada mubalik, ada kiai, ada gus yang di dalam isi ceramahnya mengajak umat untuk membenci nasab Ba'alawi, untuk menjauhi majelis-majelisnya para ulama, ya, majelis-majelisnya para habaib, maksudnya seperti majelis-majelis maulid, ya, itu tinggalkan majelis itu, jangan dengarkan ceramahnya, tinggalkan kiai itu. Bahkan, ya, kalau anak-anak kita, anak-anak kalian yang saat ini mondok di pondok pesantren, yang kiainya ini tidak suka dengan Ba'alawi, benci terhadap Ba'alawi, ya, termasuk golongan kelompok yang mendukung Imaduddin, ya, yang mencaci maki habaib, ambil saja anaknya, pindahkan di pondok pesantren yang lain. Masih banyak pondok-pondok pesantren yang pengasuhnya, yang ulama kiainya itu masih tetap mencintai para habaib. Contohnya seperti di Payaman, Magelang, di Tegalrejo, itu objektif Tegalrejo itu, ya. Jadi di Tegalrejo masih tetap menghormati para habaib, ya, dalam tanda kutip, ya. Artinya kalau oknum itu kan ada juga habaib yang nakal, ya jangan diikuti. Kemudian di Payaman Magelang, Mbah Sirot Payaman Romo Agung, ya. Kemudian di pondok-pondok pesantren seperti di Sarang, Rembang, ya, di pondoknya Gus Koyum misalnya, di pondok As'ad Samsul Arifin, ya, di pondok-pondok seperti pondok Kediri, kayak di Lirboyo,
kemudian di Pondok Pelosok, Gus Kausar, itu masih mengajari pengasuh-pengasuhnya masih tetap menghormati nasabah alawi, masih menghormati para habaib, ya. Itu kan masih banyak pondok-pondok pesantren yang masih mencintai para habaib. Jadi kalau anak-anak kita yang saat ini sedang ngaji di pondok pesantren yang kiainya itu kok tidak suka para habaib, apalagi sering kita dengar mencaci maki, mengolok-olok, ya, merendahkan para habaib, ya ambil saja anaknya, pindahkan ke pondok pesantren yang lain, ya. Kemudian kalau ada penceramah-penceramah yang mengajak untuk jauhi majelis-majelisnya para habaib, sudah saatnya kita memanggil ataupun ceramah-ceramah itu mengundang penceramah itu dari ulama-ulama Nusantara, ya. Itu tidak usah dengarkan ceramahnya, ya, tidak usah dihadiri majelis-majelisnya, ya. Masih banyak ulama-ulama yang lain, dan cobalah kita lihat mereka-mereka yang keluar-keluar di media sosial yang ramai menolak habaib, yang mencaci maki habaib, yang merendahkan habaib ini, dibanding dengan kiai-kiai dan ulama-ulama yang benar-benar masih mencintai para habaib, itu tidak ada apa-apanya dari segi kealimannya, dari segi kesolihannya. Bahkan mereka selama ini tidak begitu dikenal di tengah-tengah umat ini, tapi karena ada isu nasab ini kemudian sekarang ini muncul di media sosial dengan konten-kontennya mengajak umat agar kita kembali ke ulama Nusantara, kita ikuti ulama Nusantara. Itu kan namanya orang dungu gagal paham. Apalagi ada yang menyatakan, memfitnah yang sangat keji itu, mengatakan Mbak Alawi itu adalah PKI, Aidit itu adalah Mbak Alawi. Bung, tak kasih tahu ya, yang namanya Mbak Alawi itu kan Bani Alawiyin. Para habaib yang ada di Nusantara ini, yang khususnya yang ada di Indonesia ini, itu ada robitohnya, ada lembaga yang mengaturnya, yang mencatat silsilah dan nasabnya. Jadi tidak ada istilah katanya Aidit itu keturunan Mbak Alawi, ya kan? Itu kenapa tidak klarifikasi langsung, ngecek langsung di sana. Dari Robito Alawiyah sudah jelas menolak itu adalah fitnah yang keji, fitnah yang tidak benar. Itu adalah fitnah yang sangat kejam, mengatakan bahwa Aidit itu adalah keturunan Mbak Alawi. Tidak ada dalam Robito Alawiyah, ya. Jadi memang kelakuannya PKI itu memang seperti itu. Jadi sejak dulu, ya. Sekarang analoginya begini saja. Mana mungkin kalau mereka mengatakan Habib-Habib di Indonesia ini adalah PKI, ya, katanya PKI pendirinya dulu PKI itu yang mendirikan Mbak Alawi, kemudian sama dengan FPI itu yang mendirikan Mbak Alawi. Rumang sane gitu. Mana mungkin kalau Habib itu PKI dia mendirikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulid, sholawatan. PKI itu sukanya itu, mana mungkin ada PKI seneng sholawatan. Dia enek PKI kok seneng manakipan, seneng mauludan, seneng sholawatan, seneng zikir, seneng ngaji. Gak enek ceritane wong PKI ke anti nih karo Islam. PKI itu anti sama kiai, ya. Mana mungkin. Ya, PKI itu sukanya bukan sholawatan, bukan zikiran, bukan manakipan, bukan baca burdah, ya, bukan baca maulid. Senengannya PKI itu jadilan dulu, ya. Dulu bahkan sejarah dari nenek moyang kita, dari kakek-kakek saya itu menceritakan dulu zaman 48 menjelang 65 itu dulu PKI itu kalau ada majelis-majelis taklim, ada kiai ngajar di pondok pesantren, itu di depannya pondok pesantren itu dibuat jaranan itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya tujuannya hanya untuk mengganggu kiai yang ngajar itu. Jadi tidak ada PKI kok suka sholawatan, suka ngaji. Jadi memang mereka ini PKI itu memang begitu dulu zaman tragedi 65. Ada istilah Dewan Jenderal, ya, itu kan hanya propaganda, hanya taktik mereka untuk menghabisi para jenderal, karena intinya ya takut kekuasaannya, ya. Jadi memang seperti itulah. Jadi PKI itu memang kelakuannya kayak gitu. Dia yang berbuat, dia yang menuduh orang lain, ya kan? Dia yang PKI menuduh orang lain PKI. Itu memang kelakuannya seperti itu. Semoga saja video singkat saya ini bisa membukakan mata hati kalian, berpikir secara cerdas, berpikir secara waras lah, minimal lah, bahwa kalau apa yang mereka framingkan itu adalah fitnah-fitnah yang ingin memecah belah umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.